Selamat pagi buat kita semua. Perkenalkan, saya Priska Apriliata Soid dengan NIM 5231230016. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah review skripsi yang dimana berjudul saya ambil analisis penempatan statik VAR kompensator atau SVC pada sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kP dengan metode bus participation factor dengan dosen pengampu yaitu Pak Dian Putra Saragi. Baik, di sini saya akan membacakan identitas skripsi saya, di mana yang berjudul tadi dia analisis penempatan SFC pada sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kP dengan metode bus participation factor dengan nama Fitra Aulia dengan NIM 1350603071111018, di mana prodinya Teknik Elektro pada bidang konsentrasi teknik energi elektrik, berasal dari Universitas Brawijaya. Akhir penyusunan pada skripsi ini yaitu pada tanggal 21 Agustus 2017. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan pada bab 1, gambaran umum pada skripsi dari yang kita review sebelumnya, yang dimana ada latar belakang. Latar belakang ini kita dapat kita ketahui kebutuhan listrik nasional terus meningkat 7.000 mW per tahun. Namun tantangan terbesarnya adalah kerentanan sistem transmisi kita terhadap penurunan tegangan. Di sini penulis menawarkan solusi cerdas menggunakan teknologi FAS yaitu SFC untuk menjaga agar sistem tidak hanya sekedar menyalurkan daya tapi juga tetap stabil dan efisien. Nah, di mana dia sini mengkaitkan pada pertumbuhan ekonomi yang per tahun 6-7% dengan kebutuhan listrik 7.000 mW per tahun, target nasional 35.000 mW megawatt dari 2014 sampai 2019. Nah, di sini untuk memperbaiki stabilitas tegangan, faktor daya, dan mengurangi rugi-rugi transmisi. Ada juga rumusan masalah yang dimana pada skripsinya dia ada menjelaskan rumusan masalah ada 2. Nah, tapi fokusnya pada 2 variabel lokasi dan kapasitas SFC. SFC. Nah, yang dibutuhkan metode utamanya bus BPF dengan menggunakan analisis matematis melibatkan nilai Eigen atau modal analisis. Nah, batasan masalahnya juga yaitu di mana saya mereview studi dibatasi pada sistem 500 kP Jawa Bali dengan data 19 Februari 2016, SFC tipe FC TCR dan kondisi beban normal atau tidak mengevaluasi kontingensi atau gangguan ekstrim. Ada juga terdapat tujuannya yaitu untuk mendapatkan lokasi optimal SFC pada bus kritis dan rating kapasitas optimal yang menaikkan margin stabilitas. Tegangan dilihat dari kenaikan nilai Eigen matriks Jacobian. Nah, di sini juga tujuannya itu sudah sangat jelas, yaitu menaikkan margin stabilitas yang diukur secara matematis melalui kenaikan nilai Eigen. Yang mana sini itu hasil review saya, jadi kita tidak menembak-nembak lokasi, tapi menggunakan perhitungan yang presisi. Selanjutnya ada juga bab 2, review saya pada bab 2 tinjauan pustaka, yang dimana stabilitas tegangan dan penyebab. Secara teori, tegangan terjadi karena sistem gagal memenuhi kebutuhan daya reaktif. Oleh karena itu, penulis menjelaskan SFC tipe FC TCR bekerja sebagai pengendali dinamis
yang sangat cepat. Melalui pengaturan sudut penyalaan transistor, alat ini bisa memberikan respon korektif otomatis begitu ada gangguan tegangan di bus. Nah, di sini stabilitas tegangan dan penyebabnya itu definisi voltage stability dan mekanisme voltage collapse akibat ketidakmampuan memenuhi kebutuhan daya reaktif dasar logis untuk intervensi SFC. Nah, ada juga SFC dan kendalinya, yaitu di mana pengaturan firing angel transistor, diagram blok kontrol, sensing tegangan, dan respon korektif otomatis. Selanjutnya ada bab 2, teori pendukung atau metodologi penelitiannya. Yang saya review pada di sini ada modal analisis dan nilai Eigen. Nah, di mana reduksi matriks Jacobian dan hubungan sudut Q sama sampai sudut V. Nilai Eigen sebagai indikator margin kestabilan. Kenaikan nilai Eigen setelah SFC, margin stabilitas lebih lebar. Nah, ada juga bus participation factor atau BPF. Yang dimana BPF ini mengidentifikasi bus paling kritis yang bertanggung jawab terhadap ketidakstabilan panduan kuantitatif untuk lokasi pemasangan SFC pada sistem skala besar. Ada juga Newton-Raphson power flow, di mana metode NR digunakan untuk menghitung profil tegangan awal dan sebagai baseline sebagai interferensi SFC karena konvergensi cepat dan akurasi pada sistem kompleks. Metodologi yang digunakan sangat terukur. Penulis mengambil data operasional nyata sistem Jawa Bali 500 kV per Februari 2016. Prosesnya dimulai dari aliran daya Newton-Raphson, dilanjutkan dengan modal analisis untuk mencari bus yang paling kritis menggunakan metode bus BPF. Nah, selanjutnya ada juga bab 3. Di sini metodologi di mana objeknya itu sistem interkoneksi Jawa Bali 500 kV dengan data operasional per 19 Februari data rinci meliputi karakteristik bus serta data generator dan transformator untuk akurasi matriks YBus. Nah, power flow baseline-nya yaitu run Newton sampai Raphson to obtain bus operating point. Nah, ada juga modal dan BPF-nya yaitu compute modes and BPF. Nah, ada juga dia SFC simulation dan eval dan beserta collect sistem data. Di mana simulasi ini dilakukan di MATLAB dengan toolbox pesat, evaluasi membandingkan kondisi sebelum dan setelah pemasangan SFC, tegangan PU, nilai Eigen terkecil, dan power losses. Ada juga selanjutnya yaitu bab 4, hasil validasi atau analisis awal. Yang dimana sebelum masuk ke sistem besar, penulis melakukan validasi pada sistem standar YE 30 bus untuk memastikan algoritmenya akurat. Hasilnya menarik nih, di mana kondisi awal sistem Jawa Bali kita menunjukkan nilai Eigen yang cukup kecil, yaitu 0,2178. Angka ini menjadi alarm bahwa sistem kita memang butuh pengendalian tambahan agar tidak runtuh. Di mana di sini juga dapat kita lihat di sini. Nah, ketika validasi pada IE 30 bus dan kondisi awal Jawa Bali. Selanjutnya ada bab 4, lokasi dan kapasitas optimal SFC. Di mana melalui perhitungan BPF ditemukanlah titik lemah sistem kita, yaitu di bus 15 Tasikmalaya dan bus 16 Depok. Mengapa di sana? Dikarenakan secara matematis, kedua bus ini paling sensitif terhadap perubahan beban. Setelah SFC dipasang di sana, nilai Eigen sistem naik, yang artinya sistem kita menjadi lebih kokoh atau stiff. Nah, di sini inilah tadi hasil apanya, di mana pada 25 bus 500 kV, bus paling sensitif ada bus 15 Tasikmalaya dan bus 16 Depok.
SFC dirancang pada bus ini dengan simulasi bertahap untuk mencari kapasitas optimalnya. Selanjutnya ada juga bab 4 yaitu dampak teknis dan operasionalnya, di mana ada perbaikan profil tegangan. Hampir seluruh bus menunjukkan tegangan yang lebih mendekati 1,0 PU setelah interferensi SFC. Ada juga reduksi rugi daya, di mana aliran daya reaktif menjadi lebih efisiensi sehingga susut daya pada saluran 500 kV menurun menurun dan memanfaatkan teknis dan ekonomis ganda. Ada juga peningkatan margin stabilitas, di mana kenaikan nilai Eigen memberikan bukti matematis bahwa pengendalian stabilitas tegangan berhasil. Nah, dampaknya juga sangat besar, teman-teman. Hampir seluruh bus mengalami perbaikan profil tegangan hingga mendekati 1,0 PU. Selain itu, karena aliran daya reaktif lebih teratur, rugi-rugi daya disalurkan transmisi juga ikut berkurang. Jadi stabilitas terjaga, efisiensi pun meningkat. Ada juga bab 5, kesimpulan, saran, kelebihan, dan kekurangan. Di mana kesimpulan utama saya yaitu BPF mengidentifikasi bus 15 Tasikmalaya dan bus 16 Depok sebagai lokasi optimal SFC. Pemasangan FCFC meningkatkan nilai Eigen dari 0,2178 menjadi lebih besar, memperbaiki profil tegangan hampir di seluruh bus, dan mengurangi dayanya. Nah, sarannya untuk penulis yaitu penelitian lanjutnya dianjurkan menggunakan metode optimasi lain atau GA-PSO, serta memasukkan skenario kontingensi atau gangguan lepasnya saluran atau unit untuk mengevaluasi ketahanan sistem dalam kondisi ekstrim. Nah, ada juga kelebihan dari skripsi ini yaitu metodologi terukur atau BPF tambah model analisis. Relevansi objek Jawa Bali 500 kV. Analisis komprehensif nilai Eigen tegangan rugi daya serta alur logis antar bab. Nah, ada juga kekurangannya yaitu di mana terbatasnya pada kondisi beban normal atau tanpa kontingensi, tidak ada perbandingan metode penempatan SFC dan minim pembahasan aspek ekonomis atau estimasi biaya pemasangan manfaat. Nah, secara keseluruhan, skripsi ini memiliki landasan ilmiah kuat, menjadi rumusan masalah secara konsisten, dan layak menjadi referensi akademis maupun praktis untuk pengendalian sistem tenaga skala besar. Nah, baik, di sini saya telah selesai mempresentasikan hasil review saya terhadap skripsi oleh Fitra Aulia. Sekian dan terima kasih atas sampaian saya mengenai review skripsi ini. Saya ucapkan terima kasih.